Kenapa tersendat? Karena secara yuridis kewenangan pejabat gubernur itu terbatas. Tidak sama dengan kewenangan gubernur definitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PTM, dimanapun Anda berada yang sedang bahagia, pastinya bertemu lagi bersama saya Indah Rasikasari dalam podcast PTM dari acimage.com. Dan hari ini di edisi awal Februari 2021, 1 Februari, kami hadir terkait dengan yang lagi isu juga yang sedang hangat-hangat diperbincangkan mengenai Pilkada 2022 atau 2024. Tema kami hari ini mengenai Pilkada 2024, kekhususan Aceh di atas kertas. Dan sudah hadir di studio podcast PTM, yaitu Bapak Mawardi Ismail, SHM Hum. Beliau merupakan dosen senior di Fakultas Hukum Universitas Syahkuala USK. Beliau juga mantan dekan Fakultas Hukum dan juga pernah menjabat di DPR juga. Dan langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak? Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Kita bicara mengenai hal-hal yang sedang hangat juga nih Pak. Pilkada 2024. Mungkin sedikit kita gambarkan kepada pemirsa PTM bahwasannya jika merujuk di Aceh ya Pak ya, itu seharusnya di 2022. Iya. Kita punya kekhususan itu ya Pak. Iya. Di UUPA. Tapi ketika merujuk dari pusat, dari pemerintah pusat itu ingin diserentakkan di 2024. Ini gimana Pak kemudian? Siapa kita untuk tahun depan atau kita di 2024 nanti? Ya, baik, yang pertama ya, kita perlu juga meluruskan, kita kan sering mengatakan bahwa dulu juga saya seperti itu, mengatakan bahwa ini adalah merupakan kekhususan Aceh. Kan, sebab dalam Undang-Undang PH itu kan selalu dikatakan ada yang keistimewaan, syariat Islam misalnya, kemudian ada yang kekhususan Aceh. Nah, terakhir dalam putusan Mahkamah Konstitusi, ternyata di samping kekhususan Aceh, ada juga yang dikatakan bukan kekhususan Aceh, tapi berlaku khusus di Aceh. Berarti bahasa yang lebih tepatnya berlaku khusus di Aceh. Kenapa seperti itu? Dalam putusan MK, ketika DPR atau siapa itu menggugat, kan ada yang putusan MK tentang pilkada juga kalau nggak salah, itu dikatakan bahwa pilkada ini bukan kekhususan Aceh, tetapi ada sesuatu yang ketentuannya berlaku khusus di Aceh. Baik, berarti bahasanya kita... enggak, artinya begini, kenapa seperti itu? Yang dikatakan kekhususan Aceh itu adalah sesuatu yang memang hanya ada di Aceh. Baik. Seperti partai lokal. Sedangkan pilkada, itu kan di mana-mana ada. Cuman ketentuannya ada yang berbeda. Oleh karena ada yang berbeda inilah yang dianggap sebagai berlaku khusus di Aceh. Berlaku khusus di Aceh. Yang berbedanya kalau pilkada misalnya kita lihat penyelenggaranya. Kemudian kalau di awal-awalnya juga kita punya calon independen dan sebagainya kan. Walaupun kemudian sudah nggak lagi juga kan, udah sama. Walaupun sama juga Pak ya ujungnya. Iya, pada ujungnya sama. Baik, terkait itu tadi Pak, 2024 kah kita ikut pusat kah atau seperti apa Pak lihat? Sebenarnya bukan soal ikut pusat atau tidak ikut pusat. Sampai dengan sekarang ini belum ada sebuah kebijakan yang tegas apakah ketentuan pasal 201 ayat 8 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu berlaku nggak untuk Aceh? Apa isinya Pak itu Pak? Isinya itu dikatakan bahwa pilkada serentak itu akan dilaksanakan pada tahun 2024. Pilkada serentak dilaksanakan itu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengubah ketentuan pasal 2001 itu. Nah, kemudian apakah itu berlaku? Kalau saya nggak keliru itu pasal 199 dari undang-undang itu mengatakan bahwa ketentuan ini dalam undang-undang ini berlaku juga untuk Aceh sepanjang tidak diatur lain dalam undang-undang tersendiri. Dari situlah kita berpegang bahwa Aceh ada aturan tersendiri. Aturan tersendirinya itu terdapat dalam pasal 65 dari Undang-Undang Pemerintahan Aceh.
Pasal 65 tadi ya Pak ya, dari UPA. UPA yang mengatakan bahwa masa jabatan gubernur itu adalah 5 tahun. 5 tahun. Dan setelah itu dipilih kembali. Artinya kita bisa 2 tahun depan, Pak? Iya. Jadi kalau kita berpegang pada ketentuan tersebut, kalau tidak terganggu oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tadi, kita normal-normal saja kan. Pada tahun 2000 tahun depan 2022, sama seperti pilkada pertama yang langsung itu ke tahun 2000 berapa 2006 ya, yang terpilih Pak Irwandi. Ya kan, harusnya kan kalau kita nggak ribut-ribut waktu itu, nggak kacau-kacau, kan berlangsung terus. Tapi karena kita kacau-kacau waktu itu, sehingga harus ada pejabat gubernur. Karena pada waktu itu pertama Partai Aceh tidak mau mendaftar, sehingga udah tertutup. Akhirnya terpaksa MK mengambil terobosan membuka kembali, sehingga kemudian. Tapi sempat ada pejabat gubernur. Nah, jadi masa jabatan gubernurnya berakhir 5 tahun, tapi karena pada waktu itu kita tidak siap, kondisi tidak siap, ya, maka terpaksa ada pejabat gubernur. Nah, kalau sekarang ini, saya kira Aceh sangat siap. Kalau dulu kita tidak siap, sekarang sangat siap. Sangat siap. Nah, dan saya melihat juga. Indikatornya apa, Pak? Indikatornya yang pertama, KIP-nya sudah menyatakan siap. Sudah ada, Pak? Di Serambi itu sudah ada tahapannya bahkan? Sudah membuat tahapan. Yang kedua, juga instansi yang berkepentingan dan yang berwenang terkait dengan masalah-masalah itu juga siap. DPRA siap, gubernur juga siap. Kenapa katakan berwenang dan berkepentingan? Karena kewenangan penyediaan anggaran dan segala macam itu kan ada pada pemerintah Aceh dan gubernur. Nah, jadi makanya dari sisi kita ini kita siap. Persoalannya sekarang ini adalah bukan dari sisi kita, tapi dari sisi kebijakan. Kenapa dari sisi kebijakan? Karena sampai dengan sekarang ini, kita kan perlu ada kepastian. Kita tidak bisa juga mengatakan kalau misalnya pemerintah tidak setuju, kita mau jalan sendiri, kita jalan sendiri, yang lantik siapa nanti? Ya kan? Kita jalan sendiri, uangnya bisa ditahan. Ya kan? Jadi oleh karenanya, saya mengatakan bahwa kita sebenarnya harus proaktif. DPRA dan gubernur harus proaktif kita bukan memperjuangkan, memang sesuatu yang sudah ada dan kita bisa. Tetapi kita melobi, meyakinkan pemerintah pusat bahwa Aceh berkepentingan untuk melaksanakan Pilkada 2022. Bapak lihat seperti apa? Misalkan lobby kita kemakan nggak nih Pak sama Saya melihat lobby kita inilah yang masih lemah. Sampai dengan sekarang ini baru hanya gubernur menulis surat. Menulis surat kepada Menteri Dalam Negeri mempertanyakan masalah ini. Kan jawabannya mengatakan bahwa perlu ada koordinasi lebih lanjut. Jadi nggak dikatakan tidak boleh. Tapi perlu koordinasi lebih lanjut dengan KPU dan Komisi 2 DPR RI. Nah, koordinasi lebih lanjut inilah yang sampai dengan sekarang ini belum. Itu masih lemah? Belum kita lakukan. Bahkan itu belum kita lakukan? Nah, harusnya saya katakan kita harus proaktif. Kenapa? Kita anggaplah kita yang berkepentingan ini. Karena kenapa? Kalau misalnya, saya nggak bisa bayangkan kalau Pilkada 2024, walaupun hal itu bukan hanya kita yang mengalaminya, daerah lain juga sama, kan? Tetapi coba kita bayangkan kalau kita punya pejabat gubernur sampai 2 tahun. Apa yang terjadi Pak dalam bayangan Pak Mawardi? Perjalanan pemerintahan kita akan tersendat-sendat. Kenapa tersendat? Karena secara yuridis kewenangan pejabat gubernur itu terbatas. Tidak sama dengan kewenangan gubernur definitif. Sama seperti berapa lama kita kemarin dengan dengan Pak Nova sebagai PJ gubernur, ya kan? Untuk mengatur kepala dinas saja itu harus izin ke sana, izin ke. Nah, jadi pergerakan pemerintahan daerah ini itu menjadi tidak lincah. Tersendat ya Pak? Tersendat-sendat. Dan itu merugikan kita kan?
Berarti gini Pak, kita siap tadi Bapak katakan, sangat siap bahkan di 2000 tahun depan. Tapi bahwasannya lagi Pak, dari KIP itu masih ada intinya lah, dana kas ini belum nyampe Pak ke KIP. Itu soal dana itu salah satunya. Terus koordinasi ini gimana kalau Bapak lihat kita sesiap? Inilah yang saya katakan tadi, gubernur pun tidak berani, saya katakan. Tanpa ada kejelasan dari status penyelenggaraan pemilu ini, tidak berani terus mengalokasikan anggaran di APBA. Sampai sekarang Tidak kan berani, Pak. yang dikatakan bahwa kemarin kalau kita kalau dijalankan APBA kita bisa dijalankan dana tak terduga. Walaupun menurut pakar-pakar keuangan daerah dana tak terduga itu tidak bisa. Dia tidak bisa untuk itu. Tidak bisa untuk itu. Itu Posnya. harus dirubah dulu menjadi dana hibah. Sama itu kan hibah Masalah nanti. lagi di situ, Pak. Kan ini. Jadi makanya kenapa tidak berani dialokasikan ke situ? Ya, itu tadi karena gubernur kan APBA ini kan harus kita bawa ke Jakarta juga kan? Dievaluasi di sana. Tetap ke pusat ya Pak? Bukan berarti kita bergantung ke pusat. Artinya koordinasi itu saya kira itu perlu dan kita ya sekarang kan bukan lagi masalah kita pokoknya. Nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi pokoknya ya Pak? Pokoknya sekarang Poin kita... apa Pak catatan Pak Mawardi yang paling penting sekarang untuk tahun depan misalkan kalau kita memang sangat siap? Kalau makanya percepat, proaktif lakukan koordinasi supaya cepat dapat kepastian, lalu kemudian langsung bisa melakukan apakah perubahan APBA dan segala macam itu. Ini. Kalau Bapak lihat Pak, kita memang maukah Pak dari kita sendiri kah? Siapa misalkan politisi kah Pak? Atau siapa Pak yang maukah? Jadi saya melihat begini, jadi antara semangat dengan tindakan itu belum sejalan. Oke, semangatnya ada ya Pak ya? Semangatnya menggebu-gebu. Menggebu-gebu. Lalu kemudian langkah yang kita lakukan belum belum match untuk mendukung semangat itu. Pak, siapa semangat yang paling berapi-api? Yang paling berapi-api sekarang ke DPRA. DPRA, berarti itu yang menginginkan 2022. Kemudian kalau Pak Gubernur kelihatannya ya kita siap 22, tapi tidak berapi-api kan? Oke. Siap, kalau KIP, tapi kalaupun di pusat bilang 24 ya oke aja. Oke aja. Oh gitu. Kalau KIP juga seperti itu kan? KIP juga mengatakan bahwa kita sudah tetapkan ini nanti, tapi kita juga konsultasi lagi begini. Kan susah. Kenapa? Karena KIP kita ini kan bagian dari KPU. Jadi dia nggak bisa jalan sendiri juga, kan? Makanya saya katakan seharusnya semangat itu harus diiringi dengan kebijakan dan strategi-strategi yang bijak, strategi-strategi yang sehingga kita bisa tidak lagi bisa menyusun argumentasi. Jadi istilah saya sekarang begini, kalau dulu sesuatu yang kita perjuangkan lebih banyak dengan emosi. Oke. Kalau sekarang gimana Pak? Kalau sekarang harus argumentasi. Oke. Ya. Jadi jangan emosi masih perlu. Perasaannya ini dulu ya Pak ya. Emosi masih perlu kan. Okay. Tapi kalau dulu mungkin emosi di depan, argumentasi di belakang. Ketika misalnya saat-saat kita memperjuangkan undang-undang UPA. Saya kebetulan ikut waktu itu kan. Perasaan itu kita lebih banyak pokoknya emosi dulu. Di belakangnya baru kita susun dengan argumentasi. Nah, kalau sekarang harus argumentasi yang di depan. Oke. Argumentasi di depan, kita susun argumentasi yang bagus, yang logis. Lalu kemudian emosi untuk mendukung argumentasi. Okay. Jadi bukan argumentasi mendukung emosi. Poin apa kemudian Pak yang sangat harus kita tekankan ya, kalau tadi seandainya misalkan biar lobby kita ini nyampe gitu kita Pak? Harus bisa meyakinkan pemerintah bahwa Aceh berkepentingan. Yang pertama, Aceh berkepentingan dengan Pilkada 2022. Yang kedua, Aceh mempunyai sandaran untuk melaksanakan Pilkada 2022. Itu dulu. Berarti kepentingan tadi bukan hanya kepentingan segelintir ya Pak? Bukan, kan kita kepentingan Aceh sekarang. Kepentingan Aceh ya Pak? Kepentingan Aceh. Kenapa kepentingan Aceh itu tadi? Sebab kalau sempat 2 tahun di gubernur ini dijabat oleh seorang pejabat, maka selama itu pula kita
akan melihat perjalanan pemerintahan daerah yang tersendat-sendat. Berarti kalau Bapak sendiri melihat, kita akan melakukan itu tidak di tahun depan? Kalau dari proses yang sudah ada sampai saat ini? Tergantung, saya katakan tadi. Jadi kalau pemerintah pusat tidak setuju, saya kira kita tidak bisa juga melakukan itu. Dan KIP, Walaupun kita punya sandaran itu, Pak. walaupun punya sandaran itu, KIP, saya punya keyakinan, KIP juga tidak akan melakukan. Walaupun Komisi Independen Pemilihan sendiri itu tidak akan melakukan. Tidak akan melakukan itu kalau pemerintah tidak mengizinkannya. Baik, berarti ini masih 50-50 ya Pak? Walaupun Ya, tahapannya 50-50. sudah ada, bahkan sudah Cuma jelas. saya selalu mengatakan begini, mumpung peluang masih ada. Berarti masih ada peluang ya Pak nih Pak ya? Ini kan peluang, kenapa ada peluang? Karena belum ada keputusan. Oke. Kan belum ada keputusan sekarang. Jadi ada peluang. Kita kan masih bisa mengatakan, selama belum diputusannya yang baru, kita tetap berpegang pada apa yang ada ini. Dan ini adalah sesuatu yang kita yakini selama ini. Inilah yang menurut kita yang berlaku untuk Aceh dan yang baik untuk Aceh. Oke, yang berlaku untuk Aceh dan baik untuk Aceh. Nah, Terus kemudian Pak, ketika kemudian 2022 kita laksanakan, tadi kita sangat siap kemudian, tapi apa kemudian Pak untuk keamanankah kita siapkah, untuk stabilitas yang lainnya kita siap nggak Pak? Karena kan kita perlu bicarakan banyak hal juga. iya. Sampai dengan sekarang ini kan kita melaksanakan pilkada udah pengalaman kita kan. Pilkada 2006, pilkada 2012, pilkada 2017 kemarin. Kan aman-aman aja. Oke. Ya agak sedikit krek-krok itu kan pilkada 2012 ya. 2006 ada sedikit-sedikit. Ya kan? Tapi 2012 itu terjadi waktu itu kan saya katakan tadi orang PA tidak mau mendaftar waktu pertama. Kemudian sehingga pada akhirnya kan MK juga yang harus turun tangan. Kemudian 2017 juga ada juga sedikit ini ketika pada waktu itu ada yang tidak mau karena kanunnya belum ada. Saya mengatakan waktu itu bahwa ketika kanun baru belum ada, kanun yang lama dipakai. Dan itu bisa berlaku. Dan ternyata berjalan kan? Berjalan. Nah, akhirnya kanun disahkan. Baik. Dan kemudian pilkadanya berjalan dengan mulus kan? Kan mulus-mulus saja. Fine aja, nggak ada ini. Jadi kalau soal keamanan, saya kira kita nggak perlu khawatir. Kepolisian dan TNI Polri Artinya itu tetap ada, tapi memang kita bisa mengatasi ya Pak? Iya. Kalau istilahnya itu konflik kecil-kecil itu selalu ada. Okay. Dan itulah dinamikanya demokrasi. Okay. Nah, tapi tidak akan sampai mengganggu. Saya yakin itu. Tidak sampai mengganggu, Pak. Catatan lain, Pak, dari Pak Mawardi sendiri, kalau seandainya kita jadi 2022 apa yang kemudian? Kalau jadi 2022, memang makanya saya katakan tadi, KIP sekarang ini kan sudah membuat tahapan. Saya kira apa yang dikerjakan oleh KIP itu saya dukung. Itu sebentuk berjaga-jaga, ya kan? Bentuk berjaga-jaga untuk mengantisipasi. Bukan hanya berjaga-jaga dalam arti sesuatu yang kita harapkan akan terjadi, berjaga-jaga untuk melaksanakan sesuatu yang sudah kita yakini, ya kan? Jangan sampai nanti coba kalau misalnya kan ada juga pendapat yang mengatakan supaya KIP jangan berbuat apa-apa. Tunggu dulu. Coba bayangkan kalau misalnya kemudian nggak melakukan apa-apa. Pemerintah menetapkan Aceh 2022. Waktu kita setahun lagi, Pak. Sementara KIP belum berbuat apa-apa, kan kelabakan kita. Nah, jadi dalam konteks inilah saya katakan, tapi tidak juga berarti bahwa karena dia sudah tetapkan tahapan, pokoknya apapun sikap pemerintah, kita akan tetap laksanakan. Nggak bisa Itu juga? juga nggak bisa juga. Oke. Tapi walaupun tadi KIP sudah menetapkan seluruh tahapan, kalau pemerintah bilang, pusat bilang tidak, Pak? Kalau saya tidak mengatakan pusat bilang tidak. Kalau hasil koordinasi, karena kan diminta koordinasi. Kalau hasil koordinasi antara pemerintah Aceh dan DPR nanti, hasilnya adalah bahwa pilkada 2024, maka KIP tinggal menyesuaikan aja kan? Menyesuaikan ke 2024 kan jauh lebih baik
jauh lebih mudah ketimbang misalnya tidak berbuat apa-apa, tiba-tiba harus. Tapi banyak kurangnya kan Pak? Seperti yang Pak katakan Bukan, tadi, kan? dari sisi pelaksanaan. Pelaksanaannya. Kalau di sisi pelaksanaannya, kalau misalnya toh ditetapkan 2024, Lebih panjang waktunya. lebih banyak waktunya, nggak ada masalah kan? Iya. Tapi coba kalau misalnya kita belum membuat persiapan apa-apa, tiba-tiba tap waktunya 2022, kan kelabakan. Dalam artian ini berjaga-jaga ya Pak? Iya. Keep di sini berjaga-jaga. Berjaga-jaga, bukan kita katakan berjaga-jaga mengharapkan sesuatu yang belum yang kita minta, bukan. Kita berjaga-jaga dalam rangka melaksanakan seandainya apa yang sudah kita yakini itu disetujui. Oke, berarti seperti Pak katakan tadi, koordinasi kita masih lemah tapi Pak. Ya, koordinasi. Maka kata kuncinya adalah jawaban Menteri Dalam Negeri itu harus di follow up dengan cepat. Dan sampai sejauh ini belum? Dan kita harus proaktif. Setahu saya belum, tapi tidak tahu juga ya. Sudah Februari Pak, 2021. Bukan. Ya, bukan. Maksud saya kan koordinasi antara pemerintah Aceh, DPRA, KIP dengan Menteri Dalam Negeri, dengan Komisi 2 dan KPU itu setahu saya belum. Itu maksud saya Pak. Ini waktunya sudah mendekati. Ya, waktunya berjalan terus. Berjalan terus. Dan saya juga belum tahu apakah sudah ada rencana. Yang ribut sekarang ini kan soal pembahasan undang-undang pemilu. Nah, pembahasan undang-undang pemilu ini sebenarnya keinginan DPR kan ini menyatukan undang-undang pemilu dengan undang-undang pilkada. Nah, tapi ternyata pihak pemerintah menolak. Penolakan pemerintah ini berarti apa? Pemerintah dalam konteks nasional, ya, kita belum tahu tentang Aceh. Baik. Pemerintah masih berketetapan hati melaksanakannya pada 2024. Serentak. 2024 serentak. Itu kalau kita lihat dalam konteks sikap pemerintah itu. Kita belum tahu untuk Aceh. Karena untuk Aceh masih ada peluang, karena Menteri Dalam Negeri dalam menjawab surat gubernur tidak mengatakan itu. Silahkan berkoordinasi lagi. Silahkan berkoordinasi. Ini. Jadi kita manfaatkan atau tidak peluang ini terserah kita. Saya selalu mengatakan seperti itu tadi. Baik. Kita harus proaktif, manfaatkan peluang. Peluang itu masih ada. Peluang ada, argumentasi ada, semua ada. Semua ada. Dan kita bisa manfaatkan cuman itu. kita manfaatkan apa tidak? Kita lakukan apa tidak? Baik, Pak. Makanya yang tadi kan menarik kan, tidak cukup dengan semangat. Semangat itu harus didukung oleh strategi. Baik, poin Pak Mardi tadi bahwasannya argumentasi di depan ya Pak? Argumentasi kita di depan. Argumentasi di depan. Kita punya argumentasi, kita punya regulasi. Oke. Ya, kita punya semangat. Kita punya semangat juga. Baik Pak, terakhir juga Pak, ini plus minusnya berarti Pak. Plus minusnya kalau 2022 apa, 2024 apa tadi selain yang tadi poinnya? Saya tidak melihat minus 2022. Minusnya hanya kita tidak serentak. Oke. Dengan daerah lain. Kalau plusnya kita memiliki kepala daerah yang definitif terus. Plusnya 2024 itu cuma di keserentakannya itu. Oke. Sedangkan minusnya kita akan memiliki status pejabat kepala daerah yang cukup lama sampai 2 tahun. Dan itu merugikan bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pak Mawardi berarti banyak mudaratnya 2024 ya Pak ya untuk Aceh ya? Bagi saya lebih banyak kurang baiknya daripada baiknya. Lebih banyak kurang baiknya 2024. Berarti harus 2022. Harus 2022. Pak Mawardi harus 2022 Pak Pilkada Aceh. Harus 2022, tapi itu tadi dengan mempersiapkan strategi-strategi yang baik, yang tidak dengan emosi ya, tapi dengan argumentasi yang baik, dengan ya bersama-sama dengan kebersamaan ya. Pak, terima kasih banyak sudah hadir di podcast kami, podcast PHTM. Terakhir Pak, harapan Bapak dan saran Bapak untuk khususnya ini untuk Pilkada 2022. Kita berharap jadi semua pihak harus mempersiapkan diri. Partai-partai politik juga mempersiapkan diri. Jangan sampai kejadian seperti ini kita lihat untuk Wagub ini. Ternyata partai pendukungnya kan tidak siap. Baik. Saya katakan tidak siap karena sampai dengan sekarang ini kan sudah lama peluangnya ada untuk mengisi jabatan wakil gubernur,
Tapi sekarang calon aja belum. Baik. Jadi oleh karenanya semua pihak penyelenggara KIP melaksanakan apa yang menjadi tupoksinya. Pemerintah Aceh dan DPRA juga menjalankan apa yang menjadi tupoksinya, apa yang menjadi tugasnya terkait dengan penyelenggaraan pilkada ini. Baik. DPRA, pemerintah Aceh jalankan sesuai dengan tupoksinya, Pak ya. Terima kasih banyak Pak Made Ismail sudah hadir di podcast PT. Main-main lagi Pak ke podcast Insya Allah. Dan terima kasih juga kepada Anda pemirsa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk tetap update informasi-informasi yang pastinya kami selalu update informasi yang terbaru untuk Anda. Saya Indra Sekasari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.